Salah satu isu yang banyak dibicarakan di media oleh para politisi, para pengamat dalam beberapa pemilu terakhir, terutama pemilihan presiden adalah isu tentang polarisasi. Dan pemilu ke depan atau pilpres ke depan juga kemudian dibicarakan bahwa ini kemungkinan akan kembali terjadi polarisasi di masyarakat. Nah, kita akan membicarakan ini di dalam bedah politik kali ini bersama Profesor Saiful Mujani. Pak Saiful, sebagaimana tadi saya katakan bahwa ini sampai sekarang masih dibicarakan tentang isu polarisasi ini, dan ini cukup mempengaruhi juga mempengaruhi para politisi dalam mengambil keputusan, terutama tentang pilpres. Nah, seberapa besar atau benar nggak di masyarakat kita ini isu mengenai polarisasi ini memang ada? Seberapa besar itu dan seberapa mungkin itu terjadi melalui akibat dari persaingan politik yang terjadi di dalam pemilu? Diskursus tentang polarisasi ini sebetulnya diskursus global. Ya. Di Amerika sendiri isu polarisasi itu banyak menarik perhatian para scholar ya yang mempelajari tentang politik Amerika itu di awal tahun 2000-an gitu ya. Jadi polarisasi itu isu yang sudah cukup lama, tapi dalam masyarakat kita mendapatkan satu momentum tertentu ketika kita punya event-event politik penting yang berskala nasional, dalam hal ini pemilihan presiden. Ya. Dan kita harus akui kalau memperhatikan pilpres pertama kita 2004, 2009, isu polarisasi tidak begitu kuat. Belum muncul. Ya, tidak terlihat banyak gitu ya. Tidak menjadi keprihatinan banyak pihak, setidak-tidaknya yang kita baca di media, opini-opini yang berkembang di kalangan politisi maupun di kalangan pengamat tentang polarisasi politik akibat dari persaingan di dalam pilpres. Di Amerika Serikat sendiri yang dimaksud dengan polarisasi itu adalah keterbelahan elit yang berpengaruh pada keterbelahan massa pemilih ya atau masyarakat secara lebih luas. Keterbelahan yang dimaksud itu adalah pertama-tama kalau di dalam tradisi politik di Amerika itu ada istilah, bukan istilah ya, ada konsep ideologi kiri dan kanan. Ya. Polarisasi itu bisa diartikan sebagai terbelahnya masyarakat oleh ideologi kiri dan kanan tersebut, di mana sebagian besar masyarakat itu berada di salah satu kutub dari polarisasi tersebut, di kanan atau di kiri. Biasanya ideologi yang dimaksud di sana adalah ideologi kiri atau kanan. Kiri itu lebih pro negara, peran negara gitu ya. Yang kanan itu pro pasar. Biasanya kira-kira kayak begitu. Dalam ekonomi. Dalam ekonomi ya, dan kemudian ekonomi politik berpengaruh ke sana. Nah, polarisasi berarti ada cukup besar orang yang mempertahankan ideologi kiri, menginginkan peran negara lebih besar di dalam kehidupan sosial politik, termasuk terutama ekonomi dalam hal ini. Di satu sisi, di sisi yang lain dalam jumlah yang besar juga, yang kontras dengan itu adalah yang di sebelah kanan. Jadi di pinggir, yang menginginkan agar negara tidak banyak ikut campur dalam urusan bisnis kesejahteraan ekonomi masyarakat. Masyarakat bisa menghandle sendiri masalah-masalah ekonomi yang mereka hadapi. Kita sebut kalau di Amerika itu kanan, konservatif, yang punya pandangan semacam itu. Beda dengan di Eropa. Kalau di Eropa yang demikian itu ada liberal. Kalau di Amerika, liberal itu kiri. Sosdem. Iya, bukan sosdem, ya kiri lah intinya ya kalau di Amerika. Nah, jadi polarisasi artinya yang kanan dan yang kiri, dua ekstrim ini membesar. Sehingga ada ruang kosong
yang harusnya normalnya ya, yang tidak terjadi polarisasi dalam masyarakat itu seperti kita lihat dalam kurva ini normal, gitu ya. Jadi yang ekstrim itu kiri dan kanan ya sedikit, namanya juga ekstrim. Jadi yang besar itu yang moderat, yang ada di tengah seperti kurva ini. Nah, kalau terjadi ini kita sebut depolarisasi, tidak terjadi polarisasi. Nah, kalau terjadi polarisasi akan terjadi ini semacam lonceng terbalik, gitu ya. Kita punya gambar seperti ini misalnya. Jadi yang ideologi kiri dan ideologi kanan itu lebih tinggi, lebih besar jumlahnya daripada orang yang moderat. Polarisasi itu adalah melemahnya kekuatan moderat di dalam masyarakat kita ketika kita melihat masyarakat dari dua kutub ideologi kiri dan kanan, misalnya kalau di Amerika Serikat. Nah, kalau di kita mungkin tidak relevan bicara kiri dan kanan. Yang kiri yang mana di Indonesia kan semuanya mungkin kiri gitu ya, karena menginginkan proteksi dari negara, inginkan keterlibatan negara dalam kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu artinya orang Indonesia pada umumnya kiri kan, kayak kalau diartikan seperti itu. Yang punya tradisi panjang di kita ideologi itu ya politik Islam dengan politik nasionalis itu yang sering dikontraskan atau disebut politik aliran, kira-kira begitu. Nah, kalau polarisasi itu terjadi, polarisasi itu sumbernya dari mana? Salah satunya adalah karena persaingan politik. Yang dikhawatirkan di kita ya, setidak-tidaknya di kalangan elit politik dari berbagai latar belakang, atau di elit pemerintahan, atau di media, atau intelektual yang bicara tentang polarisasi, itu adalah akibat dari persaingan dalam pilpres. Bahkan ada yang punya ide nggak usah ada pilpres, ya kan? Karena takut polarisasi, pakai gitu, atau ditunda aja, atau pemilihan langsung pemilihan langsungnya dihilangkan, seperti itu ya. Karena takut polarisasi. Apa betul gitu ya? Masyarakat kita itu begitu mengkhawatirkan terjadi polarisasi dalam masyarakat kita dilihat dari tadi. Kecenderungan satu, ada banyak aspek. Kalau kita bicara tentang polarisasi, salah satunya adalah ideologi, kedua isu-isu, juga kewilayahan bisa terjadi. Kewilayahan misalnya kalau di Amerika, misalnya ada yang biru, ada yang merah, wilayah ya, ketika pemilihan presiden. Nah itu dianggap juga bagian dari gambaran polarisasi, yang sebagian ilmuwan mengatakan itu kan kerjaan media aja. Sebenarnya kan yang persis biru, persis merah kan tidak ada. Jelas. Yang sebenarnya di merah itu ada juga birunya, yang tidak digambarkan gitu loh. Tapi yang dominan itu misalnya katakan 60%, itu adalah Republik, yang lainnya adalah 40%, kayak gitu, maka direpublikan semua. Saya kemudian terlihat kontras itu kan jadi merah. Iya, visualisasi yang dilakukan oleh media, maka ilmuwan banyak mengkritik itu. Apa betul gitu ya, itu di Amerika. Nah, itu urusan orang Amerika, kita bisa tentang Indonesia gitu ya. Apakah betul di Indonesia akan terjadi atau sudah terjadi polarisasi, dan 2024 akan terjadi polarisasi lagi dalam pemilihan presiden? Kita tidak bisa mengandai-andai tentang itu. Kita lihat satu dimensi ya, apakah polarisasi ideologis Islam versus nasionalis, dalam hal ini Islam versus Pancasila itu mengalami polarisasi, gitu ya. Nah itu kita untuk itu, seperti juga dalam studi-studi polarisasi yang lain di belahan dunia, di berbagai belahan di dunia, itu bersandar biasanya pada hasil riset opini publik. Nah dalam konteks ini kita punya survei tentang ini. Pertama-tama kita lihat dulu posisi ideologis masyarakat kita ya. Dalam survei kita bertanya, suruh memberikan skor antara 0 sampai 10. Kalau 10 itu lebih cenderung pada menginginkan agar Islam berperan besar dalam kehidupan politik. Sementara yang 0 itu menginginkan agar negara ini diatur atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah dari 0 sampai 10 ini masyarakat memberikan skor berapa? Gitu ya. Untuk dirinya ya? Untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Kamu sendiri,
keinginannya mana, lebih Pancasila atau lebih mana, lebih Islam. Atau kalau lebih Islamnya seberapa Islam? Ya. Ada angka dari 5 sampai 10. Kalau ingin banget ya kasih 10. Ya. Kalau tidak mau banget inginnya Pancasila kasih 0. Di dalam Di dalam studi kita mendapatkan gambaran seperti ini. Rata-ratanya kalau skor ini, skor rata-rata yang kita dapatkan itu 4,6. Dalam skala 0 sampai 100. Jadi di masyarakat kita 10, ya? Itu ada kecenderungan ke Pancasila untuk urusan ngatur negara gitu ya. Untuk urusan ngatur negara itu kecenderungannya skornya itu di bawah 5 gitu ya. Jadi lebih cenderung pada 0, lebih cenderung kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bukan politik Islam. Ini secara nasional ya. Lepas dari agamanya apa, lepas dari daerahnya apa, ini secara nasional. Tapi ada angka yang cukup menonjol beda dengan yang lain itu di skor 5. Ya kan? Itu 28,5%. Nah, kalau gambaran seperti ini secara keseluruhan, secara ideologis masyarakat kita itu tidak terpolarisasi, tidak terbelah. Banyaknya adalah moderat. Ya. Yang ingin banget dengan Pancasila, sebutlah skor 2 sampai 0 gitu ya. Itu totalnya kurang lebih hanya sekitar berapa? 20%? Gitu ya. Ya. Demikian juga yang Islam, yang ingin dengan Islam sekitar itu juga sekitar 20-25%. Jadi sisanya di tengah itu yang besar, gitu ya. Artinya kalau ini mencerminkan kurva normal dan itu artinya tidak terjadi polarisasi dalam ideologi kita. Jadi masyarakat kita tidak terbelah, yang ekstrim Islam dan ekstrim Pancasila, nasionalis gitu loh. Tidak. Jadi di situ ada kelabunya. Antara pertemuan antara Pancasila dengan Islam. Nah, itulah masyarakat Indonesia sebenarnya apa yang mereka jalani dalam hidup sehari-hari sekarang ini gitu ya. Jadi dilihat tanpa intervensi apa-apa masyarakat kita itu moderat dalam soal ideologi. Anda tidak bisa memaksa orang supaya betul-betul jadi Pancasilais semua dengan mengabaikan Islam gitu ya. Dalam hal ini tidak bisa gitu. Apakah bisa dikatakan bahwa masyarakat kita ini Pancasilais sekaligus Islam? Tidak demikian. Ya inilah masyarakat yang moderat gitu loh. Oh iya. Jadi pertemuan antara Islam dengan Pancasila, ya ketemunya di situ. Dan sebenarnya secara alamiah sikap moderat itu umum. Kan namanya juga ekstrim. Ekstrim itu nggak ada ekstrim besar. Ekstrim itu biasanya kecil, ya kan? Moderat itu besar. Makanya kalau Anda jadi politisi, strateginya adalah bagaimana caranya merebut yang banyak itu, yang moderat itu, gitu loh. Kalau politisi. Tapi kalau Anda ideolog lain. Kalau ideolog Anda tidak peduli dengan pengikut, ya kan? Yang penting idenya justru mempengaruhi orang banyak tersebut, gitu loh. Nah, jadi dalam konteks ini tanpa ada intervensi apa-apa masyarakat kita itu adalah moderat, gitu ya. Tadi walaupun moderatnya itu lebih cenderung pada Pancasila, itu ya 4,61. Itu satu. Nah, dikatakan bahwa ini keadaan yang normal seperti ini tidak terjadi polarisasi, itu bisa rusak menjadi polarisasi. Kalau ada intervensi. Salah satu intervensinya adalah persaingan politik. Kita lebih fokus melihat persaingan dalam pilpres. Apakah betul pilpres itu menciptakan polarisasi? Artinya menciptakan orang yang pro Islam banget, besar. Di satu sisi, di sisi yang lain yang pro Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 juga besar. Sehingga di tengahnya kosong. Atau datar gitu ya. Yang kiri dan kanannya naik ke atas. Kira-kira kayak begitu. Apa begitu yang terjadi? Kita lihat ya. Nah, ini tren tentang ideologi dalam masyarakat ya. Dalam survei kita setahun yang lalu. Kemudian kita lihat ini ya. Kalau pemilihan presiden itu antara Anies sama Ganjar terjadi gitu ya. Apakah masyarakat kita akan terbelah? Terbelah misalnya kepada yang Pancasila saja Ganjar kuat gitu ya. Terus yang sebelah kanan adalah yang Islam banget yang gitu Anies. Kemudian terjadi satu kurva terbalik, gitu ya. Ternyata tidak.
Anies dan Ganjar dalam soal ideologi nggak ada bedanya. Jadi menurut pemilih, kita lihat tuh kurvanya, yang kuning itu adalah Ganjar, ya, yang merah, yang merah, yang hijau itu adalah Anies, dan polanya sama. Jadi baik pemilih Anies maupun pemilih Ganjar umumnya di tengah. Umumnya di tengah, umumnya di tengah, tidak terjadi polarisasi ideologis. Jadi kalau terjadi polarisasi ideologis, maka yang pro Pancasila ini jadi di atas. Ya. Yang pro Islam juga akan di atas, yang di tengah, yang skor 5 ini itu akan lebih rendah. Itu polarisasi. Ini data empirik menunjukkan tidak terjadi polarisasi tidak-tidaknya tahun lalu. Ini ya gambaran ini. Dan dalam studi-studi sebelumnya gambaran seperti ini belum dilakukan. Itu ya, saya belum baca literatur tentang politik Indonesia. Ini ada sesuatu yang baru. Gambaran seberapa terpolarisasi kita akibat dari persaingan dalam Pilpres. Kita melihat itu tidak terjadi. Itu Anies lawan Ganjar. Berikutnya kemungkinan ya, mungkin misalnya Anies lawan Prabowo. Ya. Sama ya. Tidak ada polarisasi, ini normal gitu loh. Oke. Jadi sejauh ini tidak-tidaknya selama ini isu polarisasi itu hanya kekhawatiran kelompok tertentu saja. Di masyarakat polarisasi itu biasanya yang muncul itu tentu saja persaingan di antara elit, ya, elit politik. Yang dikhawatirkan bukan persaingan di antara elitnya, itu mereka biasa adu beda pendapat, adu argumen dan seterusnya semacam itu. Yang dikhawatirkan adalah apabila perbedaan di elit itu berpengaruh pada massa yang sangat luas. Jadi terbelahnya elit membuat masyarakat secara luas juga terbelah. Itu yang khawatir. Tapi data empiris menunjukkan tidak ada itu. Silahkan aja itu antara misalnya Nasdem sama PDI Perjuangan berkicau-kicau gitu ya, berbeda kicauannya. Masyarakat tidak melihat itu sebagai sumber harus terbelahnya mereka sebagai anak bangsa gitu loh. Nah, ini normal, ini sehat gitu loh masyarakat kita dalam hal ini gitu ya. Jadi ini artinya bahwa pemilih yang tadi punya kecenderungan Islam, kemudian pemilih yang punya kecenderungan nasionalis, itu tidak terpengaruh, ya, tidak ngumpul. Iya, tidak ngumpul. Akibat dari persaingan itu. Iya kan? Tadi kan tanpa ada intervensi kita melihat kecenderungannya adalah yang moderat, yang di tengah yang banyak. Dan Islam dan Pancasila itu skornya sekitar 4, iya kan? Iya kan? Jadi tidak ngumpul di tengah sebenarnya. Nah, sekarang datang persaingan politik dalam hal ini Pilpres, itu tidak berubah. Tidak mengubah. Tidak membuat yang di tengah itu minggir ke kiri atau ke kanan gitu. Tidak. Artinya apa? Sebutlah persaingan itu atau polarisasi di tingkat elit itu tidak terjadi di tingkat massa. Pemilih Anies dan pemilih Ganjar, pemilih Prabowo itu di tingkat massa itu tidak terpolarisasi. Jadi mereka memilih Prabowo bukan karena alasan itu. Ada faktor yang lain lagi apa? Itu perlu dipelajari. Tapi yang jelas itu tidak membuat polarisasi dalam ideologi Islam dan Pancasila. Kira-kira begitu. Bang Saidiman. Jadi intinya adalah bahwa di dalam ideologi ternyata baik dari sisi tadi kita tanya kepada publik posisi ideologisnya bagaimana, mengumpul di tengah, tidak terjadi polarisasi. Lalu kemudian ketika ada intervensi dalam hal ini Pilpres, ada pilihan presiden, itu persaingan juga ada persaingan di sana, itu ternyata juga masyarakat tidak terganggu. Mereka memilih bukan karena posisi ideologis itu, tapi hal lain. Yang intinya bahwa polarisasi yang dikhawatirkan oleh banyak pihak itu ternyata tidak terjadi. Setidaknya kalau dilihat dalam soal ideologi Islam dan Pancasila. Ya, dalam ideologi Islam dan Pancasila. Saya kira demikian ya untuk episode kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam episode berikutnya dalam Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Terima kasih.